Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini izinkan kami, saya Jasmine Anissa dan rekan saya Ellen Nurlindayani untuk menyampaikan informasi terkait mikrobiologi. Dalam kesempatan kali ini, pembahasannya akan meliputi definisi dari mikrobiologi, keterkaitan dengan ayat Al-Quran, manfaat mikrobiologi, perkembangan mikrobiologi, dan sejarah mikrobiologi yang meliputi penemuan mikroskop, generasi spontan, teori nuftah fermentasi, dan teori nuftah penyakit. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pemaparannya. Apa sih yang dimaksud dengan mikrobiologi itu? Menurut bahasa, mikrobiologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu mikros yang berarti kecil, bios yang artinya hidup, dan logos yang artinya ilmu. Sehingga, dengan demikian, dapat ditarik satu arti, mikrobiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup yang berukuran kecil yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Seperti apa yang sudah kita ketahui dari definisi tadi, penciptaan mikroorganisme juga sudah tercantum dalam Quran surat An-Nahl ayat 8 yang berbunyi, وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. dan artinya, dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Makna pada ayat ini yaitu disebutkan, dan Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Dari kalimat tersebut menunjukkan bahwa Allah telah menciptakan keberadaan bentuk-bentuk kehidupan yang manusia sebelumnya tidak mengetahui. Manusia masih mengungkap ayat Al-Quran tentang keberadaan adanya kehidupan itu. Baru kemudian setelah alat mikroskop ditemukan, manusia mulai dapat melihat dengan mata penglihatannya tentang makhluk hidup yang terkecil. Makhluk terkecil yang tidak kasat mata itulah yang sering disebut dengan mikroorganisme. Makhluk itu tersebar di seluruh bumi. Mikroorganisme ini terdiri dari atas bakteri, virus, jamur, dan alga. Selain itu, ada juga manfaat dari mikrobiologi. Mikrobiologi berkembang dari waktu ke waktu. Penemuan-penemuan tentang pemanfaatan mikrobiologi sudah banyak dijumpai. Pemanfaatan mikrobiologi itu terdapat di beberapa sektor seperti farmasi, kesehatan, pangan, dan pertanian. Pemanfaatan mikrobiologi dalam bidang farmasi digunakan untuk memproduksi obat-obatan seperti antibiotik, enzim, vaksin, insulin, vitamin steroid, dan lain-lain. Beberapa zat secara eksklusif diperoleh dari pembiakan mikroba. Selanjutnya, pemanfaatan mikrobiologi terdapat pada sektor kesehatan. Dalam dunia kedokteran, mikrobiologi dimanfaatkan sebagai studi penyakit mikroba, yaitu mikroorganisme yang menyebabkan penyakit seperti protozoa, bakteri, virus, jamur, dan lain-lain. Kemudian, diagnosis penyakit untuk memungkinkan penyakit yang tepat dan efektif. Diagnosis ini adalah metode seperti pengamatan mikroskopis, Western blot, dan tes ELISA. Berikutnya adalah manfaat mikrobiologi pada sektor pertanian.
Pada sektor pertanian, mikrobiologi digunakan untuk membuat pestisida alami. Beberapa mikroba seperti bakteri dan virus dieksploitasi terhadap tanaman pertanian yang menyerang hama. Oleh karena itu, mereka disebut pestisida alami. Mereka sangat spesifik untuk hama atau serangga dan tidak menyebabkan kerusakan pada tanaman atau hewan dan manusia. Adapun beberapa mikroba seperti ganggang dan bakteri tumbuh untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki nitrogen dan juga air yang mempertahankan kapasitas tanah. Berikutnya yaitu manfaat mikrobiologi pada sektor pangan. Pada sektor pangan, pemanfaatan mikrobiologi digunakan pada proses fermentasi. Proses fermentasi dari suatu organisme dapat mengubah suatu makanan dan minuman. Proses fermentasi merupakan perubahan enzimatik secara anaerob dari suatu senyawa organik dan menjadi produk organik yang lebih sederhana. Mikroorganisme dapat tumbuh 2 kali lipat dan juga massa mikroba minimal mengandung 40% protein dan memiliki kandungan vitamin dan mineral yang tinggi. Beberapa jenis mikroorganisme dalam produk pangan dan minuman seperti pembuatan tape, pembuatan tempe, pembuatan oncom, pembuatan yogurt, minuman beralkohol, dan lain-lain. Berikutnya, mari kita mulai pembahasan tentang sejarah dari mikrobiologi. Sejarah mikrobiologi itu meliputi penemuan mikroskop, generasi spontan, teori nuftah fermentasi, dan teori nuftah penyakit. Maka dari itu, mari kita bahas satu persatu mulai dari penemuan mikroskop. Penemuan mikroskop pertama kali ditemukan 300 tahun yang lalu oleh Anthony van Leeuwenhoek. Dia adalah seorang mahasiswa ilmu pengetahuan alam berkebangsaan Belanda yang memiliki hobi mengasah lensa. Mikroskop Leeuwenhoek mempunyai pembesaran hingga 300 kali. Kemudian, penemuan Leeuwenhoek disampaikan kepada Royal Society di Inggris antara tahun 1674 hingga 1683. Ia melaporkan hal-hal yang diamatinya kepada lembaga tersebut. Robert Hooke sebagai salah seorang anggota Royal Society menyatakan bahwa penemuan Leeuwenhoek dalam mikroskop adalah protozoa, spora, jamur, dan sel tumbuhan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai generasi spontan. Untuk itu, kita langsung saja ke pembahasannya. Aristoteles dan Needham berpendapat bahwa makhluk-makhluk kecil itu terjadi begitu saja dari benda yang mati. Kemudian muncullah teori abiogenesis yang artinya kehidupan baru dimulai dengan sendirinya. Teori abiogenesis disebut juga dengan teori generatio spontanea, yaitu makhluk-makhluk baru terjadi begitu saja. Spallanzani menolak teori abiogenesis. Lalu, Pasteur menemukan bahwa mikroorganisme terbawa debu oleh udara, dan ia menyimpulkan bahwa semakin bersih atau murni udara yang masuk ke dalam bejana, semakin sedikit kontaminasi yang terjadi, dan menyimpulkan teori biogenesis. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai teori nuftah fermentasi. Selanjutnya, teori nuftah fermentasi. Fermentasi merupakan proses yang menghasilkan alkohol atau asam organik. Dalam proses fermentasi, kapasitas mikroba untuk mengoksidasi tergantung dari jumlah aseptor elektron terakhir yang dapat dipakai. Sel-sel menemukan fermentasi menggunakan enzim-enzim yang akan mengubah hasil dari reaksi oksidasi. Dalam hal ini, asam menjadi senyawa yang memiliki muatan positif, sehingga dapat menangkap elektron terakhir dan menghasilkan energi. Yang terakhir, mari kita bahas mengenai teori nuftah penyakit. Pada saat itu, banyak sekali pengamat yang menentang keras
bahwa adanya teori nuktah penyakit. Akan tetapi hal itu dipatahkan oleh Pasteur ketika beliau menyelesaikan dan memecahkan masalah fermentasi. Pada saat itu, pemerintah Perancis memintanya untuk meneliti fibrin, yaitu penyakit pada ulat sutra yang menghancurkan industri sutra. Pada akhirnya, Pasteur menemukan penyebab dari penyakit tersebut. Penyebabnya yaitu adanya protozoa. Pada tahun 1877, Pasteur menangani masalah antraks, penyakit pada sapi, domba, dan terkadang manusia. Setelah mengamati penyebab penyakit itu dari darah hewan yang mati karena antraks, maka ia menumbuhkannya juga dalam labu-labu di laboratorium. Sementara itu, pada tahun yang sama, Robert Koch juga sibuk dengan masalah antraks di Jerman. Koch adalah seorang dokter yang sangat teliti dan mengajar ilmu baru, yaitu bakteriologi. Dia yang mengisolasi bakteri khas yang berbentuk batang dengan ujung-ujungnya yang agak persegi dari darah biri-biri yang mati karena antraks. Ia menumbuhkan bakteri itu di laboratorium, memeriksanya dengan mikroskop, dan untuk meyakinkan bahwa hanya satu macam yang ada. Kemudian, beliau menyuntikkan bakteri tersebut pada mincit untuk mengetahui apakah hewan itu terinfeksi atau tidak. Dan hasilnya, mincit-mincit itu dia isolasi kembali bakterinya seperti yang diperoleh semula dari biri-biri yang mati karena antraks tersebut. Inilah untuk pertama kalinya suatu bakteri dapat dibuktikan sebagai penyebab penyakit hewan. Kemudian, Koch menemukan bakteri yang menimbulkan tuberkulosis dan kolera. Proses yang ini kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai hubungan penyebab dan pengaruh yang dinamakan postulat Koch. Postulat Koch ini berbunyi sebagai berikut. Mikroorganisme tertentu selalu dapat dijumpai sebagai penyebab penyakit. Mikroorganisme dapat diisolasi dan ditumbuhkan menjadi biakan murni di laboratorium. Biakan murni dapat menimbulkan penyakit jika dinokulasi pada inang. Mikroorganisme dapat kembali menginfeksi inang dan tumbuh lagi pada biakan murni. Perkembangan mikrobiologi. Mikroorganisme telah menjadi sistem model untuk mempelajari banyak sekali proses biologis yang mendasar bagi banyak organisme hidup. Spesies mikroorganisme baru terus ditemukan dan banyak proses biologis yang sedang ditelaah melalui mikroorganisme. Perkembangan mikrobiologi ini ditandai dengan beberapa peristiwa penting, yaitu penemuan mikroskop, jatuhnya teori abiogenesis, pembusukan yang disebabkan oleh mikroorganisme, dan penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit. Sebelum kami sudahi pembahasan materi kali ini, mari kita tarik kesimpulan dari apa yang sudah kami sampaikan. Mikrobiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Sejarah adanya ilmu mikrobiologi ini diawali dengan penemuan mikroskop yang berguna untuk meneliti mikroorganisme. Kemudian, munculnya teori generasi spontan yang dapat dibuktikan ketidakbenarannya, sehingga ditemukan prinsip teori biogenesis yang dapat diterima oleh para ilmuwan. Perkembangan selanjutnya yaitu dengan munculnya teori nuktah fermentasi dan nuktah penyakit, yang semakin meyakinkan adanya kehidupan dunia mikroorganisme yang dapat menguntungkan dan merugikan organisme lainnya. Cukup sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1, Ellen Nurindayani dan Jasmine Anissa pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.